Innalillahi. Ini taruh sini. Di sini, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang mana hingga sampai sore ini kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Matan Tuhfatul Atfal ya, seperti biasa pada hari Jumat sore. Tak lupa sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya pada saat hari kiamat nanti. Baiklah, karena Ustazah Wiwin juga sudah hadir, acara akan dibuka oleh beliau dan langsung dilanjutkan dengan acara inti. Kepada Ustazah Wiwin, dipersilahkan. Baik, jazakallahu khairan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali majelis kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, suaranya kurang gede, Ustazah. Kurang gede ya Umi ya. Ya, Umi. Sekarang masih bagaimana? gedean dikit. Beliau mau suaranya kecil, Umi. Ini Eyang. Jadi kalau itu digedein biar kupingnya Eyang denger gitu loh, Ustazah. Baik, Eyang, baik. Jadi suaranya comel. Ya, suara ini apa? Halus, bilang halus gitu. Jadi kita Umi semua, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, di khair. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan belajar kita ya. Kemarin kita sudah membahas mabadi al-asyarah. Sebelum kita lanjut, kita merujuk sedikit ya. halaman berapa, Ustazah? Di PDF halaman 1, Eyang. Kemarin kemarin di bukunya halaman berapa? 35, Eyang, yang Mabadi halaman 35. Oh, 35. Buku Eyang. Ini Jalaul Aqwal. Iya, buku Eyang halaman 35. Oh, Eyang beli Jalaul Aqwal ya. Jalaul Aqwal tidak ada ini. Jalaul Aqwal. Tidak ada apa namanya? Tidak ada ini di Jalaul Aqwal. Yang baru ya? Iya. Baru halaman beli lagi berapa? ya, Yang? Ya. Baru beli lagi. Iya. Jadi halaman berapa ini? Jalaul Aqwal tidak ada yang ini, Eyang. Enggak ada apanya saja? Enggak ada yang mabadi asyarahnya. Oh, yang ada di itu. Iya, yang Ustaz Muhammad lain. Tiga lima ya. Inna mabadi akulli fanin asyarah. Mabadi ilmu tajwid. Ya, sahih. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang al-mabadi al-asyarah, yaitu apa artinya? Masih ingat? 10 prinsip dasar. Iya, 10 prinsip dasar. Sahih. Jadi, 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Apa saja itu? Yang pertama ada apa? Definisi. Definisinya. Nama badi gitu. Fani Asroh. Iya. Ya. Yang kedua apa lagi? Objek bahasan. Al-hadu wal maudu'u sumal samroh. Wal maudu'u tema.
Iya, tema yang ketiga. Summa samroh, hasilnya. Sohih. Yang keempat, Wafat luhu, keutamaan. Nisbatun wal wadi. iya, keutamaan dan nisbat, terus Wanisbatun, nisbat. Wal wadi'u, penemu. sohih. Terus apa lagi? Wal ismu, nama. Ismu nama. Mm-mm. Al istiqlal, Madadu. sandaran. Sandaran hukum, Hukum ya. Hukmus syar'i syar'u, dan hukum hukmus syar'i. syari'u, hukum syar'i. Ya, dan yang terakhir ada apa? Masailun wa ba'du bil ba'dik data dakfa tafa bil ba'dik tafa. Ya, insya Allah. Jadi yang terakhir ada permasalahan. Baik, kali ini insya Allah kita akan membahas satu persatu ya. Dari definisi insya Allah kita akan bahas secara rinci. Baik. Ini PDF-nya boleh dinaikkan, Umi, ke definisi di halaman kedua. Yang saya screen siapa? Umi Sina ya? Umi Fitria. Oh, Umi Fitria. Oke, kita di sini ya, di halaman yang kedua. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fatajwidu huwa ilmun minal ulumil mustaqillah. Ilmu tajwid merupakan salah satu disiplin ilmu yang dibuat secara tersendiri. Lidzalika lahu, maka dari itu, mabadiun, ia memiliki prinsip dasar allati yang harus yang bagi an yu'rifa talibu hadzal ilmi, yang harus diketahui oleh para pencari ilmu. Ammal mabadi'u, dan adapun prinsip dasar ilmu tajwid al-mazkuratu wahya mayali, adalah sebagai berikut. Nah, jadi kan kemarin kita sudah jelaskan bahwa prinsip dasar itu ada 10 ya. Sudah dijelaskan apa saja prinsip dasarnya. Nah, di sini kita akan masuk ke yang pertama, yaitu apa yang pertama? Definisi. Ya, al-haqdu al-ta'rifu, yang artinya definisi. Baik. Ini yang bukunya Jala'ul Aqwal ini tidak ada ya di bukunya. Jadi boleh print PDF yang ini. Yang bagian ini saja. Baik. Nah, jadi apa itu definisi? Definisi itu adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran ala hasbima anzalallahu ta'ala, sesuai dengan yang Allah Ta'ala telah turunkan ala nabiyihi, kepada nabinya. Nah, kemarin sudah dijelaskan belum tajwid itu secara bahasa apa? Sudah mencatat atau belum? Baik, saya jelaskan kembali. Jadi kita akan membahas tentang tajwid dulu secara bahasa. Tajwid berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan. Ini kemarin sudah mencatat semua atau belum? Ini belum nih, Ustazah. Belum ya? Saja. Oh, belum. Baik, kita bahas dulu ya. Jadi tajwid itu boleh chat di dilihat di room chat ya. Di kolom chat. Jadi tajwid itu berasal dari kata jawada. Ini boleh dikasih harokat sedikit ya. Jawada
Yujawidu. Yujawidu. Tajwidan. Sahih ya. Baik. Jadi sekali lagi, secara bahasa, tajwid berasal dari kata apa? Jawada, Jawada, dan yujawidu, Mm-mm. tajwidan. Masya Allah, yang artinya membaguskan. Nah, jadi tajwid itu artinya membaguskan. Adapun kata lain dari ilmu tajwid adalah tahsin. Tahsin yang berasal dari kata hasana. Boleh dikasih harokat ya Umi ya. Yuhassinu tahsinan. Nah, jadi nama lain dari ilmu tajwid apa? Hasana, yuhasinu, tahsinan. Masya Allah, sahih. Iya, yang artinya membaguskan. Jadi membaguskan apa? Membaguskan bacaan Al-Quran. Ya. Baik, itu tadi adalah ilmu tajwid secara bahasa. Kita lanjut secara istilah. Selesaikan dulu. Nah, adapun secara istilah, ini ya, yang di PDF ini, boleh dilihat. Aduh, apaan? Jadi, secara istilah, ilmu tajwid bermakna ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Ya, jadi sekali lagi tajwid secara istilah bermakna ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Sifat hak itu adalah sifat-sifat huruf ya. Jadi kalau kita semua membaca Al-Quran belum memberikan sifat huruf tersebut secara sempurna, maka berarti kita belum memberikan haknya. Adapun hukum-hukumnya yaitu hukum-hukum seperti hukum-hukum mad, hukum-hukum nun sukun dan tanwin ya, hukum-hukum tajwid seperti itu. Jadi itu adalah ilmu tajwid secara istilah. Sampai sini bisa dipahami? Maghrib. Kita tidur aja deh. Tidur. Bagaimana Eyang? Eyang saya kecepatan tidak Eyang? Ada itunya kok, ada artinya di sini. Jadi ada artinya. Jadi insya Allah bisa dipahami ya. Ya. Baik. Kalau bisa dipahami, coba diulang. Jadi definisi itu apa? Definisi adalah batasan. Definisi artinya membaca Al-Quran sesuai dengan yang telah apa diturunkan yang telah diturunkan kepada nabinya. Dengan mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya dan memberikan haknya juga mustahak berupa sifat huruf tersebut. Keluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya setelah memberikan sifat hak dan mustahaknya. Iya, sahih. Jadi definisi itu ketika membaca Al-Quran itu harus sesuai ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi tidak boleh sembarangan seperti itu. Kemudian hukum-hukum tajwidnya harus diberikan semuanya, sifat-sifat hurufnya harus diberikan ya seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Allah ya, alhamdulillah. Baik.
Kalau bisa dipahami, kita masuk ke yang kedua ya. Kalau kecepatan boleh dibilang ya. Kedua adalah al-maudu'u. Al-maudu'u adalah tema atau pembahasan ilmu tajwid. Ya, Nah, jadi apa yang kedua? Tema atau pembahasan. Iya, tema atau pembahasan. Jadi yang kedua adalah wa maudu'u, yaitu tema pembahasan. Tema pembahasan. Nah, jadi apa yang menjadi tema pembahasan daripada tajwid, yaitu adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan kalamullah. Jadi kalau kita belajar tajwid, yang menjadi temanya adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Sehingga dalam pembelajaran tajwid kita tidak akan membahas atau menguraikan hukum-hukum bacaan dalam hadis ataupun kitab-kitab klasik lainnya. Jadi maksudnya di sini ilmu tajwid hanya diterapkan ketika membaca Al-Quran saja. Kalaupun mau dipakai ketika membaca kitab boleh saja ya, tapi tidak diwajibkan itu, tidak diwajibkan. Yang wajib itu ketika membaca Al-Quran. Tajwid juga tidak membahas persoalan seperti variasi bacaan, sebab turunnya ayat, makna, ataupun tafsir Al-Quran. Ya, walaupun seluruh cabang ilmu tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, tapi tidak membahas semua itu. Jadi yang dibahas tajwid hanya itu saja, hanya kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran atau kalamullah. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustazah. Alhamdulillah. Jadi apa yang menjadi tema dalam ilmu tajwid? Tema pembahasannya apa? Kalamullah. Wah, Masya Allah. Kalimat-kalimat. Al-Quran. Iya, sahih. Masya Allah. Baik. Kalau begitu kita masuk ke yang ketiga. Nah, ini tidak kecepatan ya? Atau kecepatan? Tidak, Ustazah. Tidak ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi yang ketiga ada apa? Manfaat mempelajari Hasil. Ya, hasil. As-samroh. As-samroh adalah hasil. Maksudnya hasil di sini apa? Yaitu hasil dari mempelajari ilmu tajwid. Nah, ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid, maka apa hasil yang akan kita dapatkan? Yaitu shaunul lisani anil khoto'i fi tilawatil Qur'an. Shaunul lisani, menjaga lisan atau lidah kita, anil khoto'i, dari kesalahan, atau lahan. Lahan itu kekeliruan ya, lahan kekeliruan ketika membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi hasil yang akan kita dapatkan setelah kita belajar ilmu tajwid adalah menjaga lidah kita dari kesalahan ya, khoto'i atau lahan. Lahan itu kekeliruan ketika membaca Al-Quran. Juga menjaga keaslian Al-Quran, seperti itu. Dan juga agar kita bisa membedakan Al-Quran dengan kitab selainnya. Seperti itu ya, jadi sampai sini bisa dipahami. Nah, Ustazah, beda ininya kalimatnya yang di buku. Ulang dong, menjaga lidah dari lahan dalam baca Al-Quran. Dan manfaat. Menjaga keaslian Al-Quran. Keaslian Al-Quran ya, keaslian. Ini merupakan manfaat yang utama gitu loh Ustazah.
Iya Umi, ini adalah hasilnya yang kita dapatkan Iya. atau manfaatnya ya. Hasil atau manfaat mempelajari ilmu tajwid yaitu menjaga lidah dari lahan itu kekeliruan ya, atau khoto itu kesalahan membaca Al-Quran. Kemudian menjaga keaslian Al-Quran, membedakan Al-Quran dengan kitab selainnya, memperkuat tadabbur ayat-ayat Al-Quran, serta menambah semangat dalam beramal, dan yang paling utama adalah kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil yang paling penting yang akan kita dapatkan adalah pahala dari Allah ketika kita belajar ilmu tajwid seperti itu. Baik, jadi sampai sini bisa dipahami. Insya Allah Ustazah. Insyaallah. Jadi apa manfaat dari belajar ilmu tajwid? Yang soal itu Ustazahnya itu Ya. tapi itu soalnya Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Jadi as-samrotu adalah hasil. Jadi apa hasilnya ketika kita sudah belajar ilmu tajwid? Menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Menjaga Keaslian Al-Quran, membedakan Al-Quran dengan yang lain, semangat beramal, mendapatkan mengharapkan Allah. mengharapkan ridho Allah. Iya, Masya Allah. Kan Baik. membaca Al-Quran. Iya. Nah, jadi itulah yang ketiga ya. Kita lanjut yang keempat ya sahabat ya. Umi semua. Baik. Yang keempat ada apa? Wa fadluhu, apa artinya? Keutamaan. Keutamaan mempelajari tajwid. Iya. Jadi wa fadluhu adalah keutamaan. Syarafuhu ala ghairihi minal ulum. Kemuliaan dibandingkan ilmu yang lain adalah lita'alluqihi bi asyrafil kalam, karena hubungannya dengan semulia-mulianya kalam Allah. Jadi keutamaan ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam. Kenapa? Hal ini disebabkan kaitannya yang erat dengan mempelajari kalamullah. Jadi keutamaan yang paling penting itu kalau kita membaca Al-Quran, karena ilmu tajwid itu kan ada hubungannya dengan Al-Quran. Nah, jadi kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan tentunya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi itu adalah keutamaannya. Ketika kita belajar ilmu tajwid, keutamaannya kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih dekat lagi tentunya dengan Allah. Seperti itu. Baik, di sini bisa dipahami. Insya Allah Ustazah. Insyaallah ya. Jadi keutamaannya itu apa? Itu merupakan Ilmu yang mulia kedudukannya dalam ilmu yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam. Iya, Masya Allah. Karena kaitannya erat dengan mempelajari kalam Allah. Iya, kalamullah. Jadi bisa mendekatkan kita dengan Al-Quran dan dengan Allah tentunya. Baik. Ini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nisbah ya. Jadi apa nisbah itu artinya? Korelasi dengan ilmu yang lain. Bukan. Baik. Jadi wanisbatuhu, nisbat ilmu tajwid, lighairihi minal ulum. Korelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain. Ilmu tabayun al-muta'allaqu bil Qur'anil Karim, yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Ilmu tabayun itu memperjelas ya. Jadi korelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain, ilmu tajwid merupakan salah satu bagian dari ilmu syar'i yang berkaitan dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran.
dikatakan yang mempelajari ilmu tajwid, keutamaan yang akan ia dapatkan itu adalah kemuliaan, ya. Dan nisbat atau korelasinya itu adalah ilmu yang lainnya. Jadi karakteristik tersendiri yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah Ustazah. Insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi nisbat ilmu tajwid itu apa? Korelasi ilmu tajwid dengan ilmu yang lain. Dari ilmu syar'i yang berkaitan dengan ulumul Quran. Iya, jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Sahih, Masya Allah. Kita lanjut. Kemudian ada wawadi'u, pencetus ilmu tajwid ya. Bukan Pencetus, pengarang atau peletak dasar. Di peletak dasar ilmu tajwid, kalau yang di PDF di sini dikatakan a'immatul qiraah, para ulama dan imam ahli qiraah. Maksud peletakan dasar ilmu tajwid itu, kalau secara amali tatbiqi ya, itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau di sini bisa kita katakan orang yang pertama kali belajar tajwid itu adalah siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi beliau adalah orang yang pertama belajar tajwid. Beliau pertama kali mengamalkan dan mempraktikkan tajwid saat membaca Al-Quran. Adapun Rasulullah ini bertalaki atau belajar langsung dengan malaikat Jibril. Ya, yang langsung dari Allah. Seperti itu ya. Kemudian adapun peletak dasar ilmu tajwid secara teori, ilmi nazari, maksudnya di sini yang pertama kali yang membuat buku tajwid atau kitab-kitab ilmu tajwid itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama kali yang membuat buku atau kitab-kitab tajwid itu ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini mungkin ada di bukunya ya. Atau ada juga yang mengatakan Ad-Dawali. Iya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada juga yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian ada juga yang mengatakan Abul Aswad Ad-Duali. Ada juga yang mengatakan Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah. Nah, jadi iya, jadi kalau secara teori atau ilmi nazari, para ulama itu berbeda pendapat tentang siapa yang paling pertama kali membuat atau mengarang kitab-kitab atau buku ilmu tajwid ya. Nah, itu tadi keempat yang disebutkan. Untuk kebenarannya siapa yang di luar itu wallahu alam. Tapi di sini yang pasti itu di antara keempat itu. Baik, jadi sampai di sini bisa dipahami. Insya Allah bisa paham ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya adalah wa ismuhu. Wa ismuhu, nama ilmu. Huwa ilmu tajwidi awit tahsini. Huwa ilmu tajwidi, ya adalah ilmu tajwid. Jadi nama ilmunya adalah ilmu tajwid awit tahsini atau ilmu tahsin. Nah, tajwid tadi sudah kita jelaskan ya secara bahasa dan istilah.
Adapun ilmu tajwid selain dikenal dengan nama ilmu tajwid juga dikenal dengan hakut tilawah atau tahsin tilawah atau tahsin Al-Qur'an. Iya, baik. Jadi itu adalah nama dari namanya adalah ilmu tajwid yang utama. Kemudian kita lanjut. Ini boleh dinaikkan Umi screen-nya. Umi Fitri. Oke, jazakillahu khair. Kemudian yang selanjutnya al-istimdadu. Makna istimdadu. Sandaran ilmu ya. Rujukan atau sandar atau dasar pengambilan. Jadi ilmu tajwid itu diambil dari minas sunatin nabawiyah, diambil dari sunnah Nabi. Jadi ketika kita belajar ilmu tajwid, itu berarti kita mengikuti sunnah Nabi. Ilmu tajwid selain dikenal dengan ilmu tajwid bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka yang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tadi kan sudah dijelaskan yang pertama kali belajar tajwid itu adalah Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Beliau bertalaki langsung kepada malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, tabi'in. Kemudian sampai kepada para ulama ahli qiraat dan sampai kepada kita semua sampai saat ini. Jadi ketika kita belajar tajwid, insya Allah kita sanadnya itu langsung ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya sahabat ya. Umi semua bisa dipahami? Insya Allah. Nah. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya ada hukmu. Hukum syar'i. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid ya. Al-wujub bil aini ala kulli qari'i min muslimin wa muslimah. Di sini kalau di PDF ini dikatakan fardu ain ya bagi semua yang membaca Al-Qur'an baik muslim maupun muslimah. Jadi saya jelaskan hukum mempelajari ilmu tajwid. Kalau mempelajari ilmu tajwid hukumnya itu fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Namun mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an itu hukumnya fardu ain, wajib ya. Jadi tidak boleh kalau kita baca Al-Qur'an itu tajwidnya sembarangan, tidak boleh. Jadi harus wajib diterapkan hukum tajwid ketika membaca Al-Qur'an. Tapi hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Baik, sampai sini bisa dipahami Umi semua? Insya Allah Ustazah. Baik, jadi apa hukum mempelajari ilmu tajwid itu? Fardu kifayah. Fardu kifayah untuk belajarnya, fardu ain untuk membacanya. Fardu ain untuk membacanya. Insyaallah tabarakallah ahsan. Kemudian yang selanjutnya ini bisa digeser lagi Umi PDF-nya. Yang terakhir adalah permasalahan ya. Permasalahan maksudnya ini di PDF-nya tidak nampak tapi ya. Ini tidak apa-apa ya. Semua pakai buku kan ya? Iya pakai.
Ya, baik. Jadi permasalahan tajwid dalam Al-Quran, maksudnya permasalahan di sini membahas permasalahan ya. Jadi yang dibahas dalam ilmu tajwid itu adalah permasalahan dalam Al-Quran, yaitu mengenai makharijul huruf, kemudian sifat-sifat huruf, kemudian hukum-hukum yang muncul dengan sebab tarkib ya, maksudnya itu hukum-hukum nun sukun, hukum-hukum mad ya, dan lainnya. Kemudian melatih lidah agar lebih lancar lagi baca Al-Qur'annya dengan banyak mengulang seperti itu. Jadi itulah tadi permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah mengenai makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan hukum-hukum tajwid lainnya, juga hukum-hukum mad ya. Nah, tapi pada kitab Tuhfatul Atfal ini dia tidak membahas tentang makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Jadi apa saja yang dibahas? Yang dibahas hanya hukum-hukum tajwid seperti nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, kemudian hukum-hukum mad. Itu yang akan dibahas pada matan Tuhfatul Atfal ini. Oh gitu, Ustazah. Ya, jadi tidak membahas makharijul huruf di sini. Jadi sebagian aja ya. Iya, kalau mau yang lengkap itu di Jazari. Nah, di matan Jazari itu ada pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf. Mengenal sifat Nah, huruf. makanya dikatakan matan Tuhfatul Atfal ini ringkasan ya, atau ilmu dasar ilmu tajwid, karena cuma membahas tentang hukum-hukum tajwid saja. Seperti itu. Baik, jadi bagaimana hukum-hukum tajwid itu cuman yang tadi finuni wa tanwini wa mududi itu aja ya? Finuni tentang nun sukun, wa tanwini dan tanwin, wal mududi dan hukum-hukum mad. Itu yang akan dibahas pada matan Tuhfatul Atfal. Yang nggak dipelajari apa aja itu, Ustazah? Makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi hukum-hukum itu cuma itu aja ya, hukum-hukum dalam Al-Quran itu nun, mim sama mat itu aja ya, yang lain-lainnya huruf makharijul dan sifat ya, Ustazah. Iya, Umi, yang sisanya itu sifat huruf. Tapi tetap semua itu masuk pada hukum tajwid, Umi, masuk pada hukum tajwid. Cuman di matan Jazari ini, matan Tuhfatul Atfal ini tidak membahas sifat huruf dan makharijul huruf. Tapi bukan berarti itu tidak masuk dalam pembahasan ilmu tajwid, itu tetap masuk. Cuman tidak dibahas saja di kitab ini. Ya. Baik, jadi sampai sini bisa dipahami semuanya. Insyaallah. Ustazah tadi mau ini aja memastikan tadi, Ustazah. Kalau mempelajari fardu kifayah, iya, membaca sesuai tajwid, fardu ain. Ya, jadi berarti mempelajari tetap fardu ain juga akhirnya kan ya? Mempelajari enggak fardu kifayah? Iya, jadi seperti ini. Misalnya nih dalam satu kampung ya, kenapa dikatakan fardu kifayah? Karena kalau dikatakan fardu ain wajib, berarti kalau ada satu kampung itu, kemudian yang belajar tajwid cuma satu orang saja dan sisanya tidak, berarti mereka itu disebut dosa ya, karena mereka tidak menunaikan kewajiban yaitu untuk belajar ilmu tajwid. Benar tidak? Iya betul. Gimana kita nggak mau membaca sesuai dengan kaedahnya kalau kita nggak mempelajari? Iya Umi, makanya itu dikatakan mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena begini, karena di setiap kampung belum tentu semua orang yang ada di situ mau belajar ilmu tajwid, benar ya? Gitu. Nah, jadi ketika satu kampung sudah ada satu orang yang belajar ilmu tajwid, maka
sudah lepas tanggung jawabnya, jadi sudah lepas kewajibannya. Karena sudah ada satu orang yang belajar ilmu tajwid. Tapi kalau yang lainnya mau ikut belajar baca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, maka itu mereka wajib mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi kan sudah ada satu tadi yang belajar. Nah, mereka belajar ke situ saja, seperti itu. Belajar ke yang satu tadi gitu ya? Iya, Umi. Oh gitu. Mau Nah, mewakili ya? kenapa di sini tidak diwajibkan belajar ilmu tajwid? Karena yang tadi, karena di setiap satu kampung itu ada banyak dan tidak semuanya mau belajar tajwid, betul ya? Betul. Kalau diwajibkan nanti kampung itu berarti di orang-orangnya itu berdosa semua dong, karena dia meninggalkan kewajiban yang wajib, yaitu ilmu tajwid. Nah, makanya disunahkan. Jadi ilmu tajwid itu disunahkan untuk belajarnya, tapi diwajibkan untuk mengamalkannya ketika membaca Al-Quran. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah Ustazah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut, kita ulangi sedikit ya. Jadi, 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Yang pertama ada definisi. Apa itu definisi tadi? Membaca Al-Quran sesuai yang dicontohkan Nabi. Ya, Masya Allah. Terus, apa yang menjadi yang kedua tema? Apa yang menjadi tema atau pembahasan ilmu tajwid? Alhamdulillah. Dalam Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada hasil. Apa hasil yang akan kita dapatkan setelah belajar ilmu tajwid? menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Quran. Allah. Iya. Kemudian yang keempat, keutamaan wa fadluhu. Apa keutamaannya? Merupakan salah satu melafazkan kalimat Quran ya dengan fasih. Jadi wa fadluhu, keutamaannya adalah ilmu yang paling mulia. Dudukannya. Karena keutamaannya ilmu yang paling mulia di antara ilmu yang lainnya, karena ini berhubungan dengan kalamullah. Iya. Baik. Terus apalagi wanisbatun? Yang lain. Salah satu bagian dari ilmu syar'i yang berkaitan dengan ulumul Quran. Ya Allah, ilmu Al-Quran. Sahih. Kemudian pencetus atau walwadi'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Insya Allah. Itu secara yang pertama belajar itu Rasulullah SAW. Teruskan oleh para ulama dan ahli qiraah. Iya, Masya Allah. Kemudian selanjutnya ada apa? Nama-nama cabang. Jadi nama ilmunya adalah ilmu tajwid atau tahsin ya. Tahsin tilawah atau tahsin Quran. Ya, sahih. Terus sandaran sandaran ilmu bersandar pada riwayat Nabi. Jadi Nabi, terus para ulama diambil istimdadu, diambil dari sunnah Nabi ya, bersandarkan pada sunnah Nabi. Baik, terus selanjutnya masalah hukum syar'i. Iya, hukum syar'i dulu. Hukum syari'u. Oh iya. Yang mempelajari fardu kifayah. Iya. Bacanya fardu ain sahih. Permasalahan
Apa permasalahan yang dibahas? Kesalahan-kesalahan yang dibahas Masalahan tajwid dalam mengenai Al-Quran, apa? makharijul huruf, huruf, sifat-sifat huruf, mengenal hukum-hukum yang muncul dengan sebab tarkib, latihan lidah dan banyak mengulang. insyaallah. Mumtazah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Barakallah. Jadi hari ini Umi semua sudah tahu tentang prinsip dasar ilmu tajwid ya. Insya Insya Allah. Allah. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya Umi semua ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik. Ini masih ada waktu. Mau kita lanjut lagi? Ustazah mau bertanya. Ya Umi silakan. Yang tadi itu Ustazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan yang pertama mempelajari ilmu tajwid. Kemudian secara teorinya itu ulama berbeda pendapat. Itu nama-namanya kan ada 4 Ustazah. Ya, Ahmad bin Ahmad Ar-Rasyid, Abu Ubaid bin Salam, yang ketiga siapa ya Ustazah? gimana Umi? Nama-nama tadi yang ulama berbeda pendapat tentang yang pertama belajar. Iya cuy, cuy. Itu siapa ya Ustazah yang Maaf ya, terus bentar. Halo Umi, saya tidak mendengar jelas. Yang 4 orang itu Ustazah baru 3 yang diketahui, 1 lagi yang kurang. yang nomor Tadi 3? sebutnya baru 3 ya? Tadi Ustazah udah menyebutkan 4. Yang pertama Al-Khalil bin Ahmad Ar-Rasyid ya Ustazah. Terus Abu Ubaid bin Salam siapa ya Ustazah? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang kedua, yang ketiga Abul Aswad Ad-Duali. Aswad Ad-Duali. Ya, Abul Aswad Ad-Duali. Yang keempat Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah. Ya, sudah Ustazah, jazakillahu khairan Ustazah. Amin. Baik. Ini kita lanjut ya. Nah, Ustazah. Baru lewat 30 menit. Berarti ini kita baca saja dulu matanya ya Umi ya. Untuk praktek bacanya minggu depan ya insya Allah ya. Karena kalau kita mau praktek baca satu-satu tidak sempat waktunya. Ya, baik saja. Iya. Boleh ini Umi masuk pada bab yang pertama, bab muqaddimah PDF-nya. Yang punya Jalalaul Aqwal kita pakai Jalalaul Aqwal ya. Jalalaul Aqwal halaman berapa Ustazah? Jalalaul Aqwal halaman Yang 34 ya, hukum nun. Bagaimana Umi? Hukum-hukum nun mati dan tanwin, bukan? Belum Umi, kita ke muqaddimah. Masih mukodimah ya? Mukodimah halaman 19 deh. Kalau di Jalalaul Aqwal halaman 26 ya. Oh iya, bentar. Oh, Jalalaul Aqwal saya 19. Yang pertama yang Ustazah baca ya, yang pertemuan pertama ya. Iya, Umi yang pakai Jalalaul Aqwal. Oh iya, halaman 26 ya. Bukan yang halaman 26 ya. Yang nanti halaman 26 ya di Jalalaul Aqwal. Ya Ustazah. Baik. Ya. Kita mulai ya. Saya bacakan nanti diikuti semuanya. Kita baca sama-sama saja dulu untuk minggu ini ya. Pekan depan insya kita praktik satu-satu. Ya. Cuma saya hitung dulu ada berapa orang sih. Kalau praktik satu-satu cukup nggak ya waktunya? 1, 2, 3, 8 ya. 8, 10 orang ya. Iya, 10. Iya, 10 saja. 10. 11 sama Uti Sina. Ya. Oh, Umi Sina nggak baca, Umi Sina besok. Jadi ini mau baca sama-sama aja ya Umi atau satu-satu? Ya, sama-sama boleh saja. Iya sama-sama aja. Gimana baiknya aja Ustazah? Ya, melihat waktunya kita satu-satu ya. Insya Allah minggu depan kita ulang lagi insya Allah. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya jelaskan dulu al-muqaddimah itu adalah bab pendahuluan ya.
bab pendahuluan. Jadi setiap kitab itu ada namanya bab pendahuluan atau bab muqaddimah ya, yang akan membahas tentang apa sih yang ada di dalam kitab-kitab ini. Nah, itu akan dijelaskan pada bab muqaddimah ini. Baik, kita mulai baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaiman wal Jamzuri. Baik, sekali lagi. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaiman wal jamzuri. Sulaimannya nggak panjang, Ustazah. Bagaimana Umi? Sulaimannya nggak panjang. Sulaimanu. Mimnya panjang Umi. Sulaimanu. Manya panjang ya. Ya. Iya. Dauman Sulaimanu. Baik, kita artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu artinya berkata. Roji, seseorang yang mengharapkan. Yaqulu roji, berkata seseorang yang mengharapkan. Rahmati, rahmah itu artinya rahmat atau kasih sayang. Al-Ghafuri, yang maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dauman artinya selalu, nah, atau senantiasa. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu yaqulu roji dauman, ya, berkata seseorang dauman yang selalu atau senantiasa mengharapkan rahmati, rahmat atau kasih sayang Al-Ghafuri, yang maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa beliau? Siapa yang selalu mengharapkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau adalah Sulaimanu. Syekh Sulaiman huwal jamzuri. Huwal jamzuri. Al-masyhur jamzuri. Baik, karena masih ada waktu, karena kita nggak baca satu-satu, jadi kita bahas saja biografi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Siapa yang Umi, siapa yang pakai ini? Yang Ustadz Muhammad Laili. Umi ada biografinya di situ? Di sini yang Jalalul Aqwal ada artinya. Iya, Jalalul Aqwal di syarah matan. Syarah matannya itu ada apa namanya? Ada Syekh Sulaiman ya. Iya. Baik. Nanti kita bahas itu saja sekarang ya. Jadi nama lengkap beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Yang tidak punya kitabnya boleh mencatat ya. Atau mau ambil di grup juga ada, kemarin sudah saya share pas pertemuan pertama. Nah, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1163 Hijriah. Ini kan pertemuan awal ini Ustazah ya? Iya. Iya, Umi. Betul, ini pertemuan awal. Kita akan merojaah dulu. Sebelum kita... Karena kemarin banyak yang belum mencatat ini ya. Ada yang juga yang belum punya bukunya. Makanya saya ulang sekarang. Iya. Baik. Jadi beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1163 Hijriah. Beliau dikenal dengan julukan Al-Afandi, dan beliau juga merupakan salah satu ulama yang bermazhabkan Syafi'i pada abad ke-12 Hijriah.
Sebutan Al-Jamzuri merupakan penisbatan kepada Jamzur. Nah, jadi kalau orang-orang Arab itu suka menisbatkan kepada kampung halaman beliau, ya, kampung halamannya. Jadi karena Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini berasal dari kota Jamzur, maka dinisbatkanlah namanya itu kepada kotanya yaitu Jamzur. Contoh ya, kalau kita itu misalnya dari Riau, itu nanti dinisbatkan Ar-Riau. Kalau dari Jawa, Al-Jawi, seperti itu. Jadi setiap ulama itu pasti ada di akhirnya nama penisbatan daripada kampung halamannya. Jadi kota Jamzur itu sebuah kota dekat Ondata yang saat ini disebut dengan Tanta yang berjarak kurang lebih 4 mil. Jamzur merupakan tempat ayahnya. Jadi orang tua dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini beliau menetap di kota Jamzur ya, yang terletak pada Provinsi Al-Munafiyah. Provinsi Al-Munafiyah itu ada di kota Mesir, ada di Mesir. Mungkin ada Umi di sini yang sudah pernah ke Mesir, mungkin tahu ya, kota Al-Munafiyah. Baik. Di sini tidak disebutkan ya tahun wafatnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, baik di kitab ini maupun kitab-kitab Tuhfatul Atfal yang lainnya, karena memang tidak diketahui kapan beliau ini wafat. Jadi makanya tidak dicantumkan di matan atau kitab-kitab beliau. Baik. Kemudian beberapa karangan beliau berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini selain kitab matan Tuhfatul Atfal, beliau juga punya banyak karangan-karangan lainnya. Di antaranya yang disebutkan di sini ada 3, yaitu Al-Fathu Ar-Rabbani fi Syarhi Kanzul Al-Ma'ani. Kemudian yang kedua Fathul Aqfal fi Syarhi Tuhfatul Atfal, atau yang sekarang sedang kita pelajari ini. Kemudian yang ketiga Manzumah fi Qiraati Warasyan Nafi. Nah, jadi itu beberapa karangan-karangan beliau, bukan hanya 3 ini ya, masih banyak lagi tapi tidak disebutkan di sini. Insyaallah. Baik, karena waktunya sudah menit ke-40 ya. Mungkin di sana sebentar lagi maghrib dan di sini sudah masuk isya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Umi semua. Ya, Ustazah. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi Jumat depan insyaallah. Untuk tugas pekan ini tidak ada setoran VN. Cuman tugasnya menghafalkan saja ya tentang 10 prinsip dasar tadi, dari definisi sampai ke permasalahan. Itu saja dihafalkan. Tapi tidak perlu disetorkan ke grup. Cuman kalau bisa dipahami dan dihafalkan karena nanti itu semua akan jadi soal ketika ujian ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Begitu, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf segala khilaf ya Umi, mohon maaf kalau saya ada salah dalam kata atau yang lainnya, saya mohon maaf. Sama-sama Ustazah. Majelis kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Ustazah, jazakillah khairan. Jazakillah khairan Ustazah.